Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa fawqa al-ilmi wa la fa'idata lil-ilmi duna al-akhlaqi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanil insani khuluqan wa adaban kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah, nad'ukum ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqis sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada materi pembahasan kita, yakni mengenai pembahasan al-akhlaq. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang definisi daripada akhlak itu sendiri. Apa definisi daripada akhlak? Akhlak atau pengertian ataupun definisi daripada akhlak adalah menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Beliau mengatakan akhlak ialah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia. Sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, yang dari sifat tersebut timbul perbuatan dan gerak-gerik lahiriah dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Inilah menurut beliau pengertian daripada akhlak itu sendiri. Sedangkan disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak itu adalah suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral manusia itu sendiri. Ada juga yang mengatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ada juga yang mengatakan bahwasanya akhlak itu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan ataupun masyarakat. Inilah yang disebut dengan akhlak itu sendiri. Maka banyak persepsi daripada akhlak di dalam pengertian daripada akhlak itu sendiri. Akan tetapi akhlak ini merupakan suatu hal yang menjadi poin utama bagi setiap orang yang belajar. Maka para ulama mengatakan bahwasanya para ulama lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Sampai ada sebuah ungkapan mengatakan ta'allamnal adabah 30 sanatan. Kami belajar adab itu selama 30 tahun. Tsumma ta'allamnal ilmah, kemudian kami belajar ilmu. Artinya adalah akhlak itu menempati posisi yang amat penting daripada ilmu itu sendiri. Maka orang yang tidak berakhlak, maka dia tidak dikatakan berilmu. Tapi orang yang berakhlak walaupun ilmunya sedikit, maka dia masih dianggap orang yang berilmu. Inilah pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa kesimpulan akhlak dari apa yang sudah kita bahas? Kesimpulan akhlak itu yang pertama, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, bukan sekedar asal ada, dan ia tidak bersifat sementara dan tidak datang sewaktu-waktu ataupun insidentil. Artinya apa? Artinya akhlak itu bukan hanya sebagai pelengkap manusia saja, ia ada dan sifatnya hanya bertahan sejenak saja dan datangnya sewaktu-waktu, tidak. Maka tidak dikatakan orang berakhlak kalau dia berakhlak di dalam suatu kondisi tapi tidak berakhlak di dalam kondisi yang lain. Kemudian yang kedua, akhlak bukan hanya sekedar perbuatan gerak-gerik lahiriah saja. Orang berakhlak tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya sikapnya saja.
maka dia harus berakhlak dari jiwanya, ia berakhlak dan kemudian dilahirkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian yang ketiga, akhlak bukan sesuatu yang dihafalkan dan dipelajari saja. Orang berakhlak tidak menghafalkan tingkahnya, tidak mempelajari tingkahnya, akan tetapi akhlak itu terbentuk di dalam jiwanya. Bisa saja orang menghafal, tapi suatu waktu dia lupa apa yang ia hafal. Maka akhlak tidak seperti cerminan apa yang kita sampaikan ini. Maka akhlak itu tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dipelajari saja, tapi ia masuk ke dalam diri dia dan kemudian keluar di dalam kesehariannya. Apa kemudian yang disebut dengan akhlak? Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah. Dengan mudah tanpa melewati proses pertimbangan yang panjang. Orang berakhlak itu spontan, bukan dibuat-buat. Kalau orang yang dibuat-buat berarti akhlaknya belum terbentuk di dalam dirinya. Inilah kesimpulan dari berakhlak itu sendiri. Selanjutnya, pembagian akhlak atau etika. Ada akhlak yang disebut dengan akhlak yang baik atau perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, benar dan terpuji biasanya disebut dengan akhlak karimah. Yang kedua, perbuatan yang buruk, salah dan tercela biasanya disebut dengan akhlak mazmumah. Akan tetapi perbuatan yang baik, benar dan terpuji biasanya tidak sama dengan persepsi antara satu dengan yang lainnya. Maka kita akan membahas tentang akhlak ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam yang ada di dalam agama Islam. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwasanya menurut golongan ini baik, sedangkan menurut golongan itu buruk. Maka karimah itu kita ukur dari sisi agama Islam. Jangan sampai kemudian kita mengukurnya dari sisi golongan-golongan tertentu. Karena tidak sama akhlak menurut golongan yang satu dengan golongan yang lain. Maka kita akan mempelajari tentang etika ataupun akhlak yang karimah dengan akhlak yang matmumah sesuai dengan ukuran agama kita, yakni agama Islam. Selanjutnya, lahiriah dan batiniyah. Manakah yang lebih penting? Orang berakhlak itu lahirnya saja atau batinnya saja. Maka kalau kita mengatakan lebih penting mana antara batinnya dan lahiriah, kedua-duanya sama-sama penting. Karena kita masih berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai kemudian kita mementingkan batinnya, lahiriahnya tidak kita pentingkan. Kenapa? Karena antara batinnya dan lahiriah ini sama-sama sesuatu yang penting ketika kita masih berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan, hubungan antara lahiriah dan batinnya sama-sama penting karena kita memiliki interaksi dengan Allah dan memiliki interaksi dengan manusia. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwasanya batiniyah lebih penting, lahiriah tidak penting. Ini salah. Kedua-duanya harus sama. Batiniyah penting, lahiriah juga penting. Akan tetapi mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang batiniyah, maka insya Allah lahiriah akan muncul. Tapi kalau kemudian orang bersikap secara lahiriahnya saja, sedangkan batiniyahnya tidak ia pentingkan, maka akan menjadi beban di dalam kehidupannya itu sendiri. Maka lahiriah dan batiniyah harus sama-sama sejalan. Lahiriah menunjukkan batinnya, tapi tidak seluruh lahiriah ini menunjukkan batinnya. Yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga batiniah kita supaya melahirkan suatu sikap yang baik dari batin kita itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berakhlak batinnya, berakhlak lahirnya. Ketika kita berakhlak batin kita, insya Allah secara lahir kita akan mudah mengikuti apa yang ada di dalam akhlak batinnya kita. Mudah-mudahan pembahasan pada kali ini bermanfaat dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain tentang akhlak ataupun etika-etika yang lain. Mudah-mudahan antum bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ilmu sebanyak-banyaknya dan melimpahkan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.